Dari hasil analisa yang kami lakukan, data kami menunjukkan bahwa ada peningkatan di suara basis Jokowi Maruf Amin terhadap Capres Ganjar Pranowo. Dari survei bulan April itu masih di angka 37%, meningkat cukup tajam menjadi 49,3%. Sedangkan Pak Prabowo juga ada peningkatan di basis Jokowi Maruf Amin dari 24,7% menjadi 28,5%. Dan tentu ini menjadi momentum baru bagi Pak Ganjar untuk mengkonsolidasikan basis pendukung Jokowi di 2019. Survei indikator ini meyakinkan kita ya, bahwa ternyata memang publik bisa mengidentifikasi Ganjar Pranowo sebagai orang yang paling bisa dipercaya, yang paling bisa diharapkan untuk melanjutkan menjadi suksesor pemerintahan Jokowi selanjutnya pasca Pak Jokowi 2 periode. Ada 49,3% pendukung Pak Jokowi itu mendukung Pak Ganjar. Tapi pertanyaannya apakah ini sudah cukup untuk menang? Saya pikir ini belum ya. Harus lebih tebal lagi pendukung Pak Jokowi untuk mendukung Ganjar. Menurut saya harus di angka 70-90% mendukung Pak Jokowi harus mendukung Pak Ganjar jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini. Kita punya 830 kelompok relawan, organisasi relawan yang sudah diverifikasi baik administrasi, wawancara maupun fisik. Ditambah relawan Jokowi yang mendukung Ganjar ada 245. Jadi sudah ada 1.125 lah kira-kira. Itu kekuatan yang sangat luar biasa besarnya yang akan membawa Ganjar untuk memastikan kemenangan dia 2024. Mayoritas pemilih non-muslim dukung Ganjar Pranowo. Begini kata peneliti LSI Denny JA. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA membeberkan fakta yang mengejutkan tentang pilihan mayoritas penduduk beragama di Indonesia terhadap kandidat presiden yang kini disebut-sebut bakal maju pada Pilpres 2024. Bakal calon presiden yang bakal maju dalam ajang pesta demokrasi pada pemilu 2024 nanti adalah Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, dan Anies Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta. Dari tiga bakal calon ini, elektabilitas tertinggi diukir oleh Prabowo Subianto yang saat ini mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Berikutnya Ganjar Pranowo dan terakhir Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA pada 3 hingga 15 Juli 2023, ketiga bakal calon ini mempunyai pemilih loyal yang akan menjatuhkan pilihan politiknya pada masing-masing figur. Tetapi di sisi penganut agama, Prabowo Subianto lebih banyak dipilih oleh pemilih beragama Islam. Dukungan pemilih yang beragama Islam terhadap Prabowo Subianto mencapai 54,7%. Di sisi lain, penganut agama Prabowo unggul di kalangan pemilih Islam. Dukungan pemilih Islam terhadap Prabowo sebesar 54,7%. Ungkap Direktur LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas dalam paparan surveinya secara daring pada Senin. Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari pemilih Islam sebanyak 38,9%. Adapun kecenderungan pemilih dengan agama dan Muslim, Ganjar justru mengungguli Prabowo. Gubernur Jawa Tengah tersebut mendapat dukungan signifikan yakni 62,6%. Sementara Prabowo hanya memperoleh dukungan dari pemilih non-Islam sebesar 30,9%. Pada segmen ini jarak selisih elektabilitas antar kedua kandidat capres mencapai 30%. Untuk memilih penganut non-Islam, Prabowo tertinggal cukup jauh di atas 30%. Ini jarak elektabilitas yang sangat signifikan, kata Hanggoro. Survei dilakukan pada tanggal 3 hingga 15 Juli 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini sebesar 2,9%. Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif seperti analisis media, in-depth interview, expert judgment, dan focus group discussion. Ungguli Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei terbaru LSI Denny JA, Prabowo Subianto mengungguli Ganjar dengan selisih elektabilitas mencapai 10,4%. Elektabilitas Prabowo mencapai 52%, sementara Ganjar Pranowo 41,6%. Angka selisih tersebut semakin melebar dalam 4 survei terakhir yang dilakukan LSI Denny JA sekitar Januari 2023.
Pada Januari misalnya, Ganjar sempat mengungguli Prabowo dengan selisih 4,6%. Pada Mei, Prabowo menyalip Ganjar dengan selisih 6,4%. Kemudian pada Juni dengan selisih 7,2% dan terakhir pada Juli mencapai 10,4%. Memasuki bulan Mei, Prabowo unggul versus Ganjar, gapnya 6,4%. Pada bulan Juni 2023 jaraknya menjadi 7,2%. Dan sekarang di Juli 2023 ini mencapai 2 digit yakni 10,4% kata Hanggoro Doso Pamungkas. Ia bahkan memprediksi elektabilitas Prabowo akan terus menjauhi Ganjar, apalagi elektabilitas Prabowo konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juli 2023 ia menyebutkan bahwa elektabilitas Prabowo mencapai 52%, selisih 10,4% dengan Ganjar dengan 41,6%. Elektabilitas Prabowo terus naik dari semula 38,5% pada Januari, kemudian 44,5% pada Mei dan 50,4% pada Juni. Sedangkan Ganjar sempat menyentuh angka tertinggi pada Juni dengan 43,2%, lalu kembali turun pada Juli menjadi 41,6%. Ini adalah raihan yang cukup konsisten yang dapat diperoleh oleh Prabowo. Apabila kondisi ini tidak berubah, maka bisa saja ketika kita bertemu hari ini, mungkin saja trennya akan terus meningkat, ujarnya. Pada bagian lain, Hanggoro juga mengungkap alasan mengapa tak menyertakan Anies Baswedan dalam survei terbaru kali ini. Menurut Hanggoro, Anies tidak dimasukkan ke dalam simulasi duel capres karena selalu berada di urutan ketiga. Apalagi dalam survei kali ini pihaknya ingin memotret berbagai segmen dari dua capres terkuat bagi Prabowo dan Ganjar. Pasti muncul pertanyaan kenapa Anies tidak dimasukkan. Ini pertanyaan penting. Tapi salah satunya Anies kebetulan dalam setahun terakhir juga konsisten, tapi dikonsisten di nomor 3 kata dia. Survei LSI DNJ dilakukan pada 1 hingga 15 Juli 2023 dengan melibatkan 1.200 responden lewat wawancara tatap muka. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Keunggulan Prabowo juga tercatat dalam survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Minggu 23 Juli. Prabowo bahkan mengungguli dua pesaingnya Ganjar dan Anies dalam 4 simulasi, mulai dari simulasi 34 nama semi terbuka. Kemudian dalam simulasi 19 nama semi terbuka, simulasi 10 nama, dan simulasi 3 nama. Dalam semua simulasi itu Prabowo selalu unggul dengan elektabilitas di atas 30%.